hal sekecil apapun itu selalu membayar pajak. Meser lisan, meser segala rupa kebutuhan, segala pokok, kita harus keluar pajak. Nah, pajak kita rugi ke negara, rugi ke APBN, turun ke APBD yang per tahun 2 triliun ya. Tapi orang kan tidak pernah tidak pernah merasakan bahwa uang sebesar itu sehingga kumaha manfaatnya. Bersama-sama mengakses anggaran yang itu sebetulnya merupakan hak masyarakat. Secara hukum itu merupakan hak masyarakat. Di samping hak mengelola sumber daya alam yang ada di dunia masing-masing. Dan itulah jadi ayo raksasana bagaimana mengelola kekayaan nelayan di Indonesia sadaya dalam jadi upayakan di ayeuna maha nasib kali lain. Acara selanjutnya lagi di ayat Bapak Kades oke Anda menjadi para mengkaji beberapa kebijakan negara yang ada di daerah yang sadayana istilahnya mengeluarkan berbagi pengalaman dan di Kang Dedi sakit sederhanakan masyarakat Kertasari teh 80% petani, tapi peternak anu meriogikan lahan, tapi dengan lahan. Harusnya sangat menyetujui apa yang menjadi gagasan kepala desa. Bagaimana proses penanggulangan kemiskinan ini, salah satu jalannya adalah pengelolaan lahan eks perkebunan Cina. Analisis tina hasil komposisi program gender di tahun 2000 gimana begitu atau tahun 2010 karena 2011 aja kan memang papi kurang ditinggal aya peningkatan anu signifikan. Contohnya dina angka melekung di mana tahun 2010 pemerintah menganggarkan kisaran 137.550.000, sedangkan tahun 2011 pemerintah menganggarkan 1.869.506.000 dan lain. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi sayyidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji juga syukur semoga dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat juga salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabatnya sampai pada kita semua yang pada taat terhadap ajarannya. Perlu sejarah singkat Desa Cikembang ya Pak ya, kronologis perkebunan di Desa Cikembang pada waktu itu di 97 ini terjadi krisis moneter yang berkepanjangan pada waktu itu yang cukup bisa dirasakan oleh masyarakat. Mahalnya beli 9 bahan pokok di sini karena krisis itu mengakar sampai cukup ke desa-desa sehingga masyarakat desa itu merasakan dampak pada krisis moneter tersebut. Sementara perkebunan Cikembang, salah satu perkebunan yang di tahun 97 itu mengalami kolap. Artinya tanah sudah ditelantarkan di tahun 97 karena tanah sudah dilakukan pembekoan oleh pihak perkebunan kurang lebih 100 hektar dan tanah tersebut diberikan langsung kepada Hikmah Bapak Haji Adung melalui KSO juga para petani besar yang bisa mengolah tanah tersebut dan bisa memberikan kontribusi pada waktu itu kepada perkebunan. Sementara masyarakat saya pada waktu itu hanya menonton belaka melihat kegiatan para petani besar dan PT Hikmah mengelola lahan tersebut dan menghasilkan aset yang cukup besar. Pada waktu itu produksi kentang cukup baik,
harga pada waktu itu cukup baik sehingga para petani yang punya modal itu cukup kebagian hasil yang cukup besar. Sementara masyarakat saya banyak cuma berjalan-jalan lah, kehilangan mata pencarian, banyak yang purna kerja, tidak mempunyai pencarian pun banyak. Hanya menonton belaka ketika kegiatan Pak Haji Adung dan kawan-kawan pada waktu itu dan para petani besar yang bisa menanam di kawasan tersebut. Sehingga tidak terlahan rasa cemburu pada waktu itu, sehingga masyarakat kami masuk kepada kawasan tersebut. Karena menurut hemat mereka bahwa ini adalah daerah otonom wilayah Desa Cikembang, orang Pangalengan bisa masuk ke sana, petani besar bisa masuk ke sana. Sementara masyarakat saya tidak, hanya menonton. Dia dengan perut yang cukup lapar, pencarian tidak ada, dia mencoba memaksa masuk ke kawasan perkebunan. Ketika masuk, masyarakat juga harus mengikuti aturan perkebunan dengan sewa 1 juta per hektar pada waktu itu. Masyarakat berani walaupun masyarakat dalam keadaan yang menjadikan sebagian mampu membayar sewa kepada perkebunan pada waktu itu. Dan masyarakat kecil pada waktu itu ya ala kadarnya, hanya sebagian yang memberikan, sebagian juga tidak, karena ketidakmampuan mengelola lahan tersebut, sementara tuntutan kebutuhan yang cukup banyak itu, cukup banyak itu. Maka oleh sebab itu di tahun 97 terjadilah besar-besaran masyarakat masuk ke area kawasan perkebunan Cikembang, yang mana perkebunan itu disinyalir oleh masyarakat itu diterlantarkan. Salah satu contoh, pekerja perkebunan pada waktu itu banyak yang di Pesangon, sehingga pulangnya ke kampung dan mencari perumahan di kampung-kampung. Padahal perkebunan sendiri punya tanah yang cukup luas. Ketika terjadi Pesangon, seharusnya itu difasilitasi untuk perumahan karyawan perkebunan, tapi kok kenapa ketika Pesangon merepotkanlah pemerintahan desa setempat, sehingga dengan lahan yang sempit, dengan lahan yang kumuh, berpadat sekali dia masuk penambahan penduduk di wilayah area masyarakat. Oleh sebab itu kami mensinyalir pada waktu itu dengan pabriknya dibongkar, perkebunan sudah tidak produktif disewa-sewakan, karyawan di Pesangon. Ini mungkin apalagi prediksi masyarakat bahwa perkebunan di waktu itu mengalami kolap atau kebangkrutan. Makanya masyarakat mencoba masuk dan bertani di sana. Alhamdulillah hasilnya cukup maksimal. Kurang lebih masyarakat saya dari 4 desa itu yang Tarumajaya, Cikembang, Ciberem, dan Sukapura, kurang lebih 6.000 kepala keluarga masuk di kawasan perkebunan. Yang artinya kalau 6.000 kepala keluarga masuk di kawasan perkebunan, kurang lebih 30.000 warga masyarakat sekecamatan Kartasari cukup dapat menutupi sebagian kebutuhannya dengan adanya kawasan tersebut. Sementara perkebunan di tahun itu kurang lebih hanya 100 karyawan lah. Untuk 2010 sekarang cuma 60 karyawan yang mengolah lahan kurang lebih 1.050 hektar dengan di Argasari, Tarumajaya, dan Ciberem, yang juga yang paling luas di kawasan kami Desa Cikembang. Besar harapan kami, kenapa kami membiarkan masyarakat masuk ke kawasan tersebut. Kami hanya mengingatkan saja pada waktu itu bahwa memang masyarakat sangat sempit sekali, sangat sulit sekali untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan daya beli di tahun 97 cukup mahal, harga beras mahal, harga minyak mahal, harga gula mahal. Sementara masyarakat penghasilannya sangat minim sekali. Ketika itu cuma Rp5.000 lah 1
upah masyarakat sehari kerja itu cuma Rp5.000. Kadang-kadang ada yang Rp4.000. Sedangkan nilai beli masyarakat itu cukup besar dan cukup mahal. Yang akhirnya kawasan perkebunan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat saya sampai sekarang. Dan memang itu juga sesuai mungkin dengan program pemerintah bahwa kita punya kewajiban memerangi kemiskinan yang ada di negara NKRI RI, umumnya di desa saya ini, di desa Cikemang, Tarumajaya, Ciberem, dan Sukapura. Jadi dengan adanya lahan tersebut sedikitnya bisa menanggulangi kemiskinan yang ada di Kecamatan Karasari. Bayangkan warga masyarakat Karasari, kalau tidak ada perhatian dari pemerintah, lihat ke depan. Ketika masyarakat perkebunan Pesangon itu kembali ke bantaran hulu Sungai Citarum, Pak, sebagian. Ada yang mampu beli sedikit demi sedikit dari tanah rakyat, tanah masyarakat. Ada yang masuk ke bantaran hulu Sungai Citarum itu. Sampai 2 RW itu jadi hunian masyarakat miskin di sana. Jadi tolong kepada pemerintah lebih melihat ke bawah supaya masyarakat yang ada di bantaran sungai segera dievakuasi. Khawatir terjadinya banjir, erosi dan lain sebagainya. Dan juga ini sesuai dengan program nasional bahwa hulu Sungai Citarum semakin hari semakin menyempit dengan adanya kawasan hunian masyarakat. Dan kami coba mengusulkan kepada Bapak pimpinan di pusat, kepada pemerintah daerah kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat untuk segera melakukan peninjauan. Betulkah masyarakat kami ada yang di bantaran hulu Sungai Citarum? Itu bisa lihat secara langsung. Ini banyak sekali yang ada di bantaran Sungai Citarum. Sementara area perkebunan 13 Talun Santosa, Nusantara 8 kalau sekarang Talun Santosa itu cukup luas untuk pemukiman masyarakat yang memang belum ditata, tata ruangnya belum benar itu. Mohon sekali lagi perhatian dari pemerintah untuk segera merelokasi masyarakat kami dari bantaran hulu Sungai Citarum agar program nasional itu tidak tersumbat sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Hulu menanam, hilir peduli, itu program. Sampai sekarang ini belum terrealisasikan membangun Citarum. Sedangkan Citarum ini salah satunya sungai yang cukup besar di Kabupaten Bandung dan airnya pun cukup bermanfaat untuk dimanfaatkan menjadi pembangkit tenaga listrik baik Saguling maupun Cirata. Itu sangat bermanfaat sekali dengan adanya Sungai Citarum. Tapi kok kenapa masyarakat yang menghuni Citarum itu sampai sekarang belum mendapat perhatian dari pemerintah tentang relokasi masyarakat, pemukiman masyarakat? Besar harapan saya ketika Bapak meninjau lokasi tersebut, sehingga Bapak pimpinan di pusat tersentuh hati Bapak pimpinan semua untuk segera memindahkan relokasi masyarakat ke areal yang bisa dipakai dan dinikmati oleh masyarakat. Dan juga besar harapan masyarakat saya ketika menggarap di kawasan perkebunan yang diterlantarkan selama 13 tahun, dia berharap sekali mereka dapat legalitas formal atau langsung dapat hak, baik hak guna pakai, baik hak guna garap, baik hak guna bangunan, baik hak guna usaha masyarakat dari pemerintah tanpa merubah status tanah negara. Jadi tanah negaranya tetap, tapi kebijakan hak gunanya itu mohon segera diberikan kepada masyarakat agar kemiskinan di Kecamatan Karasari ini segera tiada. Itu besar legalitas tanah perkebunan sampai saat sekarang. Memang perkebunan selalu membicarakan, menggeboskan bahwa tanah ini sudah berstatus hak guna usaha
perkebunan kembali dengan SKHGU 124 pada waktu itu, dan sampai sekarang itu diteriak-teriakan oleh perkebunan bahwa perkebunan mempunyai sertifikat HGU. Sementara menurut versi masyarakat dan menurut kami semua, kami coba menggali ke pihak yang berwenang, baik BPN Kabupaten maupun BPN Kanwil. Ternyata status tanah perkebunan sekarang itu adalah tanah negara yang masa hak guna usahanya di tahun 97, 22 Desember, kalau 31 Desember itu sudah habis berlakunya, dan sampai sekarang untuk perkebunan Cikemang masih belum didaftarkan, belum terdaftar di pemerintahan pusat. Makanya dengan legalitas perkebunan hak guna usaha yang habis, tanah ini sudah kembali menurut hemat saya kepada tanah negara. Artinya negara mohon dengan bijak ketika masyarakat saya memohon legalitas melalui kepercayaannya masyarakat melalui forum Kertasari Bersatu, itu mohon didengarlah, karena mereka juga sudah mensinyalir, semua sudah mensinyalir bahwa hak guna usaha perkebunan benar itu sudah habis per tanggal 31 Desember 97. Maka untuk itu sesuai dengan ketentuan agraria nomor 5 tahun 60 bahwa perkebunan di saat sekarang sudah melakukan beberapa pelanggaran kepada pemerintah. Artinya tanah tersebut disewakan melalui KSO, tanah tersebut diterlantarkan, pabriknya pun dibongkar sehingga dirontokkan, sehingga tidak ada aktivitas pengolahan di pabrik. Artinya kalau di dalam undang-undang tadi, sedangkan peruntukan hak guna usaha itu sudah tidak sesuai peruntukannya, yang tadinya kina menjadi sayur melalui KSO dengan pihak PD Hikmah atau pengusaha para petani yang kuat itu. Artinya kalau kita simak dengan 3 pelanggaran tadi, artinya perkebunan sudah memutuskan hukum dengan negara atau pemerintah. Makanya ketika memutuskan hukum, maka kami pun berharap permohonan kami atas masyarakat Kecamatan Kertasari melalui kepercayaan Kertasari Bersatu, mohon pemerintah mengabulkan permohonan legalitas baik hak guna garap, hak guna pakai, hak guna usaha, dan juga hak guna bangunan. Sekali lagi ya. Terima kasih. Pada dasarnya kami dari Kepala Desa Tarumajaya sangat mendukung sekali terhadap perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Pokber atau LSM yang ada di Kecamatan Kertasari, ialah Forum Kertasari Bersatu, dan juga perjuangan-perjuangan dari masyarakat. Pada prinsipnya kami sangat menyetujui, apalagi ini di desa kami pada khususnya dan Kecamatan Kertasari pada umumnya, memang meskipun di sini potensinya sangat bagus sekali dan banyak potensi-potensi yang menunjang untuk kegiatan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, tapi ini tidak kesampaian untuk mencapai hal tersebut. Maka untuk itu kami sekali lagi memberi support kepada forum yang ada di Kecamatan Kertasari dan pemerintahan yang terlibat atau yang memiliki lahan ekspor kebunan ini. Mari kita bersama-sama untuk memperjuangkan bagaimana caranya supaya masyarakat kita bisa sejahtera, baik dari segi ekonominya, pendidikan, atau kesehatan. Dan juga kami menghimbau kepada pemerintahan yang lebih tinggi, baik dari kabupaten maupun dari provinsi, instansi-instansi yang terkait kepada hal tersebut. Kami sangat memohon untuk membantu masyarakat kami yang pada saat ini sangat membutuhkan lahan-lahan tersebut, terutama untuk lahan perekonomian yang merupakan pertanian di bidang lahan perekonomian
yang ada di untuk ekonomi dan untuk lahan pemukimannya juga kami sangat mengharapkan, terutama untuk lahan relokasi yang pada saat ini masyarakat masih banyak bertebaran di lahan-lahan perhutani, terutama yang ada di bantaran-bantaran Sungai Citarum. Rupanya kami tidak panjang lebar, pada intinya kami sangat mendukung terhadap perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh forum dan masyarakat yang ingin mengharapkan lahan tersebut, terutama lahan di eks perkebunan Kina KTPN 8 Nusantara. Sekian, terima kasih. Ada satu hal lagi, kami mohon bahwa masyarakat untuk menggarap di lahan eks perkebunan tersebut, karena pada saat ini legalitasnya belum jelas. Untuk itu kami memohon kepada pemerintah yang lebih tinggi untuk legalitas yang jelas supaya masyarakat tetap tentram menggarap lahan tersebut. Ada alasan-alasan mengenai relokasi. Pertama, penduduk kami yang ada di wilayah berbatasan dengan Desa Cikembang, yaitu di RW 11, bahwa di sana masyarakat penduduk kurang lebih 40 kepala keluarga di sana bisa terancam oleh bencana banjir. Maka kami sangat mengharapkan untuk relokasi dari lahan yang terancam bencana banjir yang ada di RW 11 Kampung Pilar 2. Yang kedua, lokasinya ada di RW 1 dan RW 3 dan RW 4 yang ada di bantaran Sungai Citarum. Tatkala hujan besar datang, di sana penduduk masih sama terancam terendam air atau terancam banjir. Maka untuk itu jadi sepantasnya kalau masyarakat kami direlokasikan kepada lahan-lahan yang lebih aman lagi. Oke, saya selaku Ketua Forum Kertasari Bersatu yang dalam hal ini mewadahi para petani, terutama para petani yang berada di eks perkebunan di wilayah Kecamatan Kertasari. Yang dalam hal ini adalah perkebunan eks perkebunan Kina Kertasari. Di sini itu kami mempunyai wilayah yang tersebar di beberapa desa, yaitu di Desa Tarumajaya, lalu Cikembang, Ciberem, dan juga Sukapura. Kebetulan yang paling banyak adalah yang berada di wilayah Desa Cikembang. Forum Kertasari Bersatu berangkat dalam hal ini selaku mewadahi daripada para petani tersebut, tiada lain adalah pertama untuk memberikan kepada mereka semacam mediasi, fasilitasi maupun advokasi bagi mereka para petani agar mereka suara-suara mereka bisa sampai ke pemerintah. Sudah begitu lama, dimulai dari tahun 97, di mana awal waktu itu adalah 31 Desember 1997. Waktu itu HGU ataupun hak guna usaha dari perkebunan, yang dalam hal ini PTPN 8, yang di sana ada perkebunan Talun Santosa, Kertamana, maupun yang sekarang diganti nama dengan Bukit Tunggul, itu sudah habis masa HGU-nya. Nah, pada waktu itu sebelum habis HGU tersebut ada semacam penyewaan lahan yang dilakukan oleh perkebunan itu sendiri kepada para petani yang punya kapital besar. Pada waktu itu yang kami ketahui dan kami diteliti selama itu adalah perusahaan yang menamakan dirinya PD Hikmah yang berasal dari Pangalengan. Nah, ini memicu juga kecemburuan dari para petani. Nah, ini awal daripada
terjadinya okupasi lahan oleh masyarakat terhadap lahan eks perkebunan di Kecamatan Kertasari. Itu yang pertama. Lalu yang keduanya, setelah begitu lama, selama 12 tahun ataupun 13 tahun lamanya para penggarap di lahan tersebut, mereka terjadi konflik-konflik dengan para dengan karyawan-karyawan dari perkebunan. Terjadi konflik-konflik sosial yang sedikit banyaknya ini bisa mengganggu juga terhadap ketertiban, keamanan, dan kenyamanan yang ada di Kecamatan Kertasari, terutama di aspek pertanian. Jadi oleh sebab itu kami Forum Kertasari Bersatu memediasi hal ini agar konflik-konflik tersebut segera dapat tercari jalan keluarnya ataupun solusinya untuk bagaimana caranya agar hal ini tidak terjadi konflik-konflik lagi. Nah, karena konflik ini terjadi bisa dimungkinkan ataupun bisa dimaklumi dikarenakan dalam satu kapal, kalau saya ilustrasikan adalah dalam satu kapal terjadi ada 2 nahoda. Dalam hal ini jadi meskipun secara aturan ataupun undang-undang bahwa lahan tersebut sudah lepas dari perkebunan karena HGU-nya sudah habis, otomatis lahan tersebut menjadi milik negara kembali. Nah, ini terjadi klaim saling mengklaim gitu. Dari pihak perkebunan mengatakan bahwasanya lahan tersebut masih sudah diperpanjang HGU-nya. Sementara menurut pihak masyarakat, dalam hal ini menurut Pokber ataupun Kertasari Bersatu mengatakan bahwa HGU tersebut belum terbit, dan ini kenyataannya memang belum terbit. Itu ya masalah daripada latar belakang Forum Kertasari mewadahi ataupun memfasilitasi, memediasi para penggarap di lahan tersebut. Terus selanjutnya kalau kita kilas balik terhadap latar belakang yang lain, akar permasalahannya di Kecamatan Kertasari, kenapa sih masyarakat itu pada pada menggarap di lahan perkebunan, di eks perkebunan ataupun di lahan perhutani, itu karena tiada lain dikarenakan akar permasalahannya daripada porsi bagi masyarakat untuk bertani itu sangat kurang sekali untuk masyarakat. Boleh saya sebutkan di sini dalam kesempatan ataupun di momen ini bahwasannya Kecamatan Kertasari itu mempunyai luas sekitar 15.000 hektar ya. Tersebar di Kecamatan Kertasari di 7 desa, yang mana di 7 desa ini 2 desa itu menempati adanya di perkebunan itu sendiri. Jadi mereka tidak mempunyai yang namanya lahan jami ataupun lahan adat gitu. Jadi tersebar di 5 desa. Nah, berawal dari sini dengan 65.000 jiwa penduduknya, dan sementara yang dikuasai oleh masyarakat itu tersebar di 5 desa itu hanya kurang dari 1.000 hektar. Jadi oleh sebab itu akar permasalahannya dari sini, dari keterbatasan daripada lahan itu sendiri yang dipunyai oleh masyarakat. Jadi jangankan untuk bertani, untuk mencari pemukiman pun oleh mereka itu sudah susah sekali. Nah, itu salah satu akar masalah daripada terjadinya okupasi ataupun yang disebut penyerobotan ataupun perambahan hutan oleh masyarakat gitu. Nah, itu. Jadi dalam ini Forum Kertasari Bersatu kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah lebih atas karena desa dan kecamatan itu memang sudah mendukung kami sepenuhnya bagi masyarakat para penggarap. Namun di sini kami perlukan juga untuk pemerintahan di tatanan atas ya, untuk memberikan legalitas garapan kepada para petani tersebut. Dalam hal ini khususnya kepada Bapak Bupati Bandung dan juga berikut pemerintahan dan jajarannya, lalu kepada Ketua DPRD dan juga para anggota DPRD di Kabupaten Bandung untuk bisa mendukung kami juga memberikan hak penggarapan terhadap masyarakat petani. Apalagi kalau didukung oleh Pak Gubernur ataupun oleh pusat itu sendiri di Jakarta. Nah, ini sedang kami lakukan oleh Forum Kertasari Bersatu. Beberapa langkah ini sudah dilakukan. Itu pertama, kami sedang menggarap yang namanya keterangan garapan. Keterangan garapan dari masyarakat itu sendiri sudah kami susun ya, belum beres semuanya sih sebetulnya. Lalu kedua, mengenai blok-blok yang mana saja yang kami yang kami mohonkan untuk dijadikan garapannya itu menjadi garapan yang pasti gitu. Jadi tidak ada lagi kami disebut petani itu adalah penyerobot ataupun perambah itu. Lalu yang selanjutnya, kami juga kepada pihak pemerintah ini tolong untuk meninjau kembali ataupun mengevaluasi yang namanya tata ruang ya, tata ruang. Karena tata ruang untuk Kecamatan Kertasari umumnya ini
sudah gimana ya, atau sudah klasik ataupun sudah kuno barangkali ini karena apa namanya warisan dari Belanda juga kan gitu. Jadi belum ada perubahan. Harus ada perubahan lah, harus ada perubahan di sini. Karena sudah tidak sudah tidak sesuai lagi dengan daya dukung dan daya tampung bagi masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Kertasari. Jadi untuk sekali lagi dalam hal ini kami mohon kepada pemerintahan Kabupaten Bandung juga Provinsi Jawa Barat untuk mengevaluasi secepatnya mengenai RT RW yang berada di Kecamatan Kertasari. Jadi sebagai contoh kasus, kenapa sih masyarakat naik ke atas gunung, tapi sementara daerah-daerah yang begitu datar yang bisa dalam tanda petik digunakan untuk tanaman sayuran itu berada di bawah dengan kelahanan yang datar yang saat ini hanya dipergunakan bagi enteh, tanaman enteh. Kalau kita balik mungkin agak lebih baik, mungkin akan lebih baik kalau dibalik, enteh naik ke atas, para petani turun ke bawah. Itu mungkin itu bisa dilakukan menurut kami. Lahan dataran tadi kan hari ini anggap Itu pada tahun 98, saya ingat pada itu 98. Kami juga karena kami juga mendapatkan juga ya, selain dari karena kami cemburu, timbul kecemburuan kami, akhirnya kami juga diberi ruang oleh mereka, oleh perkebunan. Waktu itu PD Hikmah itu hampir seluruhnya yang eks perkebunan Cikembang. Dulu itu hampir dikuasai dan ditanami sayuran oleh PD Hikmah dengan biaya per tahun itu sekitar 2,5 juta per tahun per hektar gitu di KSO kan ataupun dikerjasama operasionalkan. Nah waktu itu karena kami juga melalui kelompok-kelompok atau melalui lembaga-lembaga lokal di kami juga ingin meminta juga sama seperti mereka. Ya, akhirnya kami diberi juga meskipun dengan dengan sedikit ruang gitu ya, dengan sedikit lahan kepada kami juga. Sama kami juga menyewa itu hanya sekitar 1 tahun sudah habis waktu itu. Nah itu mengenai menegakan garapan lamanya dan juga biaya yang digarap. Namun sampai sekarang juga sih sebetulnya masih berlanjut yang namanya penyewaan oleh perkebunan kepada pihak-pihak lain gitu. berapa per hektar? Per hektar ini sekarang mencapai 4 juta dan 4,5 juta itu per hektar dan per tahunnya itu masih berlaku. Kalau PKT Bukit Tunggu itu masih berjalan sampai sekarang. Nah dalam hal ini Kami sebetulnya orang yang pertama ataupun suatu lembaga yang paling tidak setuju dengan adanya penyewaan. Jadi untuk itu kami mengimbau kepada semua anggota, menginstruksikan kepada semua anggota Forum Kertasari Bersatu itu kami tidak membayar apa-apa terhadap perkebunan. Yang kami inginkan dari para anggota Forum Kertasari Bersatu itu hanyalah ingin juga sama menyewa, ingin bayar pajak, tapi dengan resmi kepada pemerintah, bukan dengan cara KSO terhadap perkebunan. Toh perkebunan juga sama kan, mereka juga hanya menyewa, meskipun dengan HGU, meskipun mereka BUMN tetap saja itu udah menyalahi aturan undang-undang barangkali begitu. Jadi kami sekali lagi menegaskan bahwasanya masyarakat di Kecamatan Kertasari itu ataupun khususnya para penggarap di eks perkebunan kina itu tiada lain, kami juga ingin membayar pajak, ingin memberikan sesuatu kepada pemerintah tapi dengan jalur ya yang resmi ya. Makanya kami minta legalitas garapannya yang sebaik-baiknya dari pemerintah. Bagaimana caranya? Kok kenapa sih tidak ada caranya untuk membereskan ataupun memberikan jalan solusi bagi para petani di kami ini supaya lebih namanya itu lebih merdeka, lebih mandiri begitu. Terus mereka juga tidak sampai dikriminalisasi terhadap kepolisian. nah, Kami pertama memang membangun baik itu kami secara silaturahmi datang kepada mereka, bertanya, banyak sekali bertanya pada mereka, memberikan surat, meminta kepada mereka juga mengenai aturan-aturan hukum pertanahan. Mereka memberikan kepada kita mengenai cara-cara bagaimana sih caranya status tanah begini, bagaimana cara kami untuk mendaftarkan tanah, bagaimana pemerintah mengurus tanah atau memelihara tanah. Itu kami juga sering lakukan pada para pejabat yang ada di BPN, baik itu BPN Kabupaten maupun BPN Kanwil. Namun selama ini terus terang saja bagi kami, kalau BPN Kabupaten itu sebetulnya kurang begitu ini kepada masyarakat, para petani, belum pro ya. Tapi kalau melihat Kanwil Provinsi Jawa Barat, kami bukan dalam ini terus terang sajalah, tidak dimunafikan atau tidak mau menafikan hal tersebut. Memang Kanwil Jawa Barat itu sangat pro sekali terhadap kami. Terbukti dengan mereka juga waktu kami datang pada tanggal 29
Oktober ya atau November ya, bulan November kami datang ke sana, mereka begitu responsif terhadap kami dan memberikan jalan yang terbaik bagi kami. Nah itu yang sudah pernah kami lakukan dengan apa namanya itu dengan BPN Kanwil, dan juga kami juga pernah sih melakukan surat menyurat terhadap BPN Pusat juga untuk mereka meninjau kembali kepada lahan-lahan kami. Kami juga sering melaporkan kepada mereka, baik itu secara semester ataupun per tahun, kami melaporkan saja terus tentang garapan yang dilakukan oleh kami di lahan eks perkebunan di Kecamatan Kertasari. Nah selain pihak BPN, karena mungkin dalam hal akses masyarakat. Karena mengenai lahan garapan ini kami juga sudah memakluminya, dan juga kami yakin bahwasanya bukan hanya BPN saja yang berhubungan atau berkaitan dengan yang namanya kasus pertanahan. Kami juga kan yang namanya pertanahan yang di sini kan dikuasai oleh yang namanya perkebunan. Sementara perkebunan itu masuk ke dalam rumah tangganya adalah badan usaha Kementerian Badan Usaha milik negara gitu ya. Jadi oleh sebab itu kami juga mencoba nanti akan mengadakan suatu kontak atau berhubungan dengan BUMN itu sendiri, baik dengan Pak Menterinya maupun dengan jajaran-jajaran ke bawahnya. Itu yang pertama. Lalu kedua, kami juga akan mungkin berikan surat kepada Presiden kayak kalau perlu kan gitu, atau ke menteri-menteri yang lain yang terkait dalam hal soal pertanahan begitu. Nah, paling yang penting adalah bagaimana sekilas konsep gitu yang akan dijalankan oleh Forum Kertasari Bersatu agar kemudian para petani ini bisa menggarap secara layak dan berwawasan lingkungan tentunya. Kira-kira bagaimana? Ya, sementara memang kami akui juga bahwa sampai sekarang ini garapan mereka itu belum, menurut saya sendiri selaku ketua forumnya, mereka itu belum belum begitu baik teknis ya maupun non teknisnya itu belum sadar betul lah mengenai tentang pertanian yang berwawasan lingkungan. Karena sebagai contoh kan seperti goludan ataupun terasering-nya juga kurang gitu ya. Jadi untuk ini kami juga mencoba kerjasama dengan pihak PPL dari pertanian di Stanhutbun di Kabupaten Bandung juga memberikan teknis-teknis dalam kelompok-kelompok kami mencoba diundang itu, diberikan pemahaman terhadap mereka begitu mengenai teknis ataupun di pertanian yang dilakukan di kebun masing-masing para penggarap gitu. Mungkin selanjutnya juga dalam waktu dekat ini kami juga akan memberikan mungkin suatu konsep ya kepada pemerintah mengenai lahan garapan yang sedang digarap oleh masyarakat ini. Kalau dibiarkan ini akan terjadi juga sih efek yang negatif. Memang sih multi efek ataupun kegunaan manfaat banyak sekali dari para penggarap di sini, petani itu sendiri. Jadi selain dari multi efeknya sudah pasti kan, sudah begitu jejaring sosialnya sudah bagus. Mereka juga sudah melibatkan banyak para masyarakat untuk bisa bekerja selaku buruh taninya juga. Lalu kedua kan multi efek bagi para toko obat, bagi perdagangan. Kalau boleh saya kalau boleh saya uraikan salah satunya, misalkan petani di Kecamatan Kertasari taruh saja dalam satu hari ya, apalagi petani tanaman kentang sayuran, kalau satu hari saja menggunakan yang namanya fungisida itu 1 kilo satu orang petani, kali 1000 orang aja yang ada di Kecamatan Kertasari berarti sudah 1 ton ya. 1 ton kali 70.000 ataupun 100.000 1 kilonya itu udah berapa? Udah 100 juta kali mungkinnya, udah 100 juta. Itu hanya untuk beli fungisida saja. Jadi sebetulnya ekonomi yang terikat di Kecamatan Kertasari itu begitu miliaran banget menurut saya. Ini adalah putaran uangnya itu. Nah di sini jadi oleh sebab itu analisa ekonominya itu sangat baik sekali. Jadi dengan kalau adanya legalitas garapan dengan baik, insya Allah Kecamatan Kertasari pada saat ini tuh masih menginjak dalam IVM itu di Kabupaten Bandung ke-31. Insya Allah kalau legalitas garapan sudah benar ya, insya Allah ini IVM-nya akan terangkat dengan baik. Mungkin kami bisa mendongkrak sampai ke angka 10 atau 15 nanti di Kabupaten Bandung. Itu insya Allah kalau lahan garapan sudah betul-betul terbangun dengan baik oleh pemerintah ataupun oleh para masyarakat, para petani di Kecamatan Kertasari. Itu mungkin demikian dari sekelumit dari kami gitu. Mungkin barangkali ada yang perlu
saya tambahkan lagi mangga. Oh ya, saya lupa juga di kami ini ya, kenapa sih kami cepat-cepat pengen legalitas garapan secepatnya itu dikeluarin oleh pemerintah untuk para penggarap, bukan tiada lain ya. Itu pertama karena kasus kriminalisasi yang begitu begitu banyak sekali kasus yang terjadi ya. Jadi kami itu dikenakan dilaporkan ke polisi bahwa kami merusak, bahwa kami ingin memperkaya diri sendiri. Pan bukan ingin memperkaya diri sendiri, kami ini hanyalah ingin berusaha, berupaya gitu, menjadi seorang masyarakat yang dalam tanda petik berdaya gitu ya. Bisa mandiri, hidup mandiri, bisa membiayai rumah tangganya sendiri. Toh kan kami juga perlu listrik harus dibayar. Kami juga perlu yang namanya kesehatan. Kesehatan juga bukan kami takut ke dokter, tapi yang kami takutkan bukan oleh dokternya, tapi untuk biaya bayar ke dokter. Kami kalau kami misalkan ingin sekolah, anak-anak bukan tidak mau sekolah, tapi mana biaya untuk kami untuk sekolah. Apalagi dengan ya jangankan kami untuk mengenyam yang namanya akademi itu masyarakat di sana. Untuk mengenyam hanya tingkat SMA saja sudah sulit. Jadi oleh sebab itu, tolonglah kepada pemerintah untuk segera, dalam ini Bapak Bupati Bandung dan pemerintahannya untuk segera memberikan legalitas garapan ini kepada yang namanya para penggarap. Dan untuk HGU, tolong dulu di cancel dulu untuk bagi perkebunan ataupun PTPN 8 yang berada di wilayah kecamatan. Demikian mungkin sekelumit dari kami, barangkali bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalnya kayak itu. Abi Roy, umur 27 tahun, terus nikah, punya gaduh putra 2, kerjaan tani di Pasir Malang. Sabara luas. Action. Sabara luas garapna Dua patok. Namun cek Kelari di dia di. diulangi. Itu belah dia. Akang ngolongna ka dia Kang. Kana ieu kana kepala abdinya Pak urang. entong ka dia. Ya, yo. 1 2 action. Haji Adu. Perkawis abi maunya eta setuju pisan malihan abi oge hoyong gitu namihan lahan di 2 patok anu gaduh di Pasir Malang. Lamun telepat Langkung karena 7 tahunan nah kinten kesejahteraan kumaha nya istilah di perkawis eta mah nya kanggo abi mah udah dicerahkeun sararasna mah teu mun ya teh malah teu cekap kanggo membutuhi kehidupan sehari-hari mah. Lebih baik memilih kaharupna kumaha tah. Kan ayeuna seolah-olah ketenangnya ngagarap di perkebunan teh. Ya, harapan ka payuna mah ka hoyongna mah nya hoyong di milik itu ku masyarakat teh perkebunan teh ka hoyongna mah gitu ulah janten nu aya tos aya gitu nu tegaduh tos bukit tegaduh gitu ka hoyongna mah nya kanggo kehidupan sehari-hari we kanggo memenuhi kebutuhan sehari-hari lah istilahna mah hoyong ngaraosan gitu kos seperti batur. Nah hari Haji Adung bisa. Iya kanggo rakyat kecil we. Abi selaku rakyat kecil nyuhunkeun ka pemerintah anu selaku terkait nyuhunkeun seadil-adilnya tata kelola lahan kepada pemerintah, nyuhunkeun seadil-adilnya tong sepertos haji-haji
benar-benar menguasai lahan, sementara rakyat kecil cuman punya 2 patok 1 patok, tidak kemodalan. Saya selaku diantaranya selaku petani Kertasari, yang mana saat ini saya menggarap lahan yang ada di Kecamatan Kertasari, yaitu tanah ex-HGU. Harapan kami sebagai petani besar ke pemerintahan yang terkait tentang lokasi garapan, kami mohon kepada pemerintah baik tingkat kabupaten atau provinsi supaya legalitas cepat-cepat dikeluarkan ke pihak petani. Terus ada lagi masalah kepengurusan pihak forum. Kami sejauh ini sudah melangkah lebih jauh ke tingkat provinsi agar supaya perjuangan atas tanah garapan ini cepat-cepat terrealisasi, dan juga ke pihak Badan Pertanahan apa yang telah ada di benak bapak-bapak yang mudah-mudahan cepat di tanah tersebut diserahkan cepatnya ke pihak petani. Dan lagi Katilakin perlu diulang tentang masalah garapan, karena di sini ada ketimpangan. Misalnya yang luas
sangat luas dan sementara masyarakat kecil hanya mempunyai sepatok atau 2 patok. Kami harap pihak pemerintah memberikan tinjauan ulang untuk pembagian secara merata, tidak ada masalah. Jadi harapan kami sebagai petani, tolong ke pemerintah terkait agar supaya cepat dikeluarkan legalitas tentang lokasi garapan ini. Di sisi lain kami sudah melakukan penanaman kayu, itu salah satu bukti nyata bahwa forum tidak hanya mau bercocok tanaman sayuran, tapi di sisi lain tata kelola tentang penghijauan itu ada. Kami lakukan beberapa ribu pohon kayu putih telah saya tanamkan di Blok Pajaten. Mungkin dengan penanaman kayu ini petani-petani yang ada di Kecamatan Kertosari bisa terinspirasi untuk penyelamatan lahan-lahan yang memang harus ada tanaman kerasnya. Kepada pihak yang terkait tentang legalitas, ya supaya cepat-cepat lah. Kami berharap sekali ada keadilan, ada kebijakan terhadap petani-petani kecil. Saya sampaikan kepada pemerintah agar pemerintah itu mau terhadap rakyat, khususnya yang menggarap di lahan-lahan eks perkebunan kina. Jangan masyarakat terus dibiarin disebut peramah, penyerobot, padahal itu kan hak masyarakat. Dan saya mohon juga kelayakan Citarum itu harus dibenahi oleh pemerintah. Jangan sampai masyarakat tersebut itu tatanan di wilayahnya itu gak karuan, banyak rumah berhimpitan, keluarganya satu rumah itu ada 3 keluarga. Saya mohon diperhatikan yang seperti keluarga tersebut. Pada pemerintah jangan dibiarin. Itu aja dari saya pada pemerintah permohonannya. Dan kalau pemerintah betul-betul dalam yang saya tahu dalam perjanjian pemerintah bahwa pemerintah itu pro rakyat, yang saya rasakan pemerintah belum sampai ke arah sana sampai sekarang. Tidak transparan dalam segi apapun. Gitu kepada pemerintah. Udah aja saya.